kalau saya pelajari ya dari biografi beliau, dari buku yang beliau buat, ya, bagaimana perjalanan hidup beliau, bagaimana perjalanan membangun sebuah, saya sebutlah ya, kerajaan bisnis yang luar biasa gitu ya. Langka kalau bicara anak bangsa yang mampu membangun sebuah bisnis yang begitu solid, begitu hebat gitu ya, dan menjadi market leader. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana perusahaan ini bisa kemudian diturunkan ke generasi berikutnya. Karena tidak sedikit, banyak sekali para pelaku usaha yang mereka sukses gitu ya, tapi di generasi keduanya bermasalah. Nah, ini saya lihat estafet kepemimpinannya mulus, bahkan perusahaannya malah terus bertambah besar ya. Bahkan sampai generasi ketiga nih sepertinya eh, sudah mulai terjun juga, dan tentu ya menurut saya ini salah satu yang sangat sulit untuk kita bisa belajar langsung ya, dan kesempatan di pagi hari ini sebuah kesempatan langka. Tentu saya juga berterima kasih kepada Ibu Dr. Anda Nur Hayati Subakat Apoteker, dan beliau juga, ya, saya juga bangga ya sebagai alumni dari ITB, di mana kami sama, berarti ada kesamaan, sama-sama mengenyam pendidikan di sekolah farmasi dan juga apoteker di Institut Teknologi Bandung. Dan ini yang luar biasa berarti ya. Saya coba share ya. Saya coba share screen sebentar. Iya, silakan Coach. Sebentar. Oke. Jadi yang menarik adalah nanti ada beberapa yang insya Allah ya, filenya saya minta izinkan dulu untuk bisa dibagikan ke sahabat-sahabat semua, karena ada tiga file ya. Yang pertama terkait dengan buku biografi beliau, atau biografi, kemudian ada buku yang juga beliau tulis. Coba saya tanya dulu, ada yang mau bukunya? Boleh chat dulu dong. Ada yang mau bukunya? Boleh silakan di chat. Ada yang mau? Mau atau mau banget? Wah, mau banget ya. Oke. Nah, atau nanti kita kasih yang mau mau aja ya. Jadi yuk semuanya terlibat yang memang mau. Nanti saya minta izin dulu. Jika beliau berkenan memberikan, nanti kita buat sahabat-sahabat semua, karena sangat sangat inspiratif ya. Sangat, ya tentu gratis. Tentu gratis. Sangat-sangat inspiratif ya bagi kaum Hawa. Jangankan kaum Hawa, bagi kami saja kaum Adam ya, bagi laki-laki itu, wow, perjalanan hidup beliau bagaimana memulai bisnis dari rumah dengan 2 karyawan gitu ya di tahun 85, dan sekarang sudah 12.000 lebih karyawan ya. Perusahaannya juga nggak kaleng-kaleng Bapak Ibu, dan yang saya salut ya, beliau ini adalah sosok yang generous. Jadi ketika Allah berikan keberlimpahan rezeki, beliau juga ya tidak sungkan untuk kemudian memang berbagi kepada begitu banyak orang ya, baik melalui program CSR yang dibuat oleh perusahaan, dan tentu juga dari beliau pribadi. Jadi ini satu hal yang patut ditiru, patut dicontoh, seseorang yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan ketika berhasil beliau mendedikasikan bukan hanya untuk diri dan keluarga, tetapi juga untuk masyarakat banyak. Ya, wah pasti mau semuanya. Oke, sedikit ya nanti sambil ini jam 8:56, saya kasih eh, bocoran. Nah, bocoran Beliau buku. beliau sudah masuk, Coach. Oh, Beliau sudah sudah masuk masuk. ya, Masya Allah. Oke, kalau begitu eh sebentar, mohon izin. Sebelum nanti saya menyapa ya Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, saya coba bacakan dulu saja eh, profil, karena dengan nanti semakin singkat ya, maksudnya saya nggak terlalu banyak bicara sehingga banyak waktu untuk kita berinteraksi dengan beliau. Hmm.
Oke. Pak Arya bisa tolong dibantu sedikit dari Pak Arya saja ya. Mohon Yang mana slide coach? Slide yang yang mana coach? biografi. Biografi, Siap coach, biografi. siap, siap. Oke. Sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, nanti setelah biografi mohon diputarkan company profile juga ya, di mana ini sebuah perusahaan yang harusnya menjadi salah satu, saya yakin di antara kita ya, atau kita juga ingin generasi penerus kita bisa memiliki perusahaan seperti yang beliau bangun saat ini ya. Boleh terus tarik ke bawah Pak Arya, di paling bawah ada rangkuman terkait dengan biografinya. Paling akhir aja langsung. Terus langsung di paling akhir saja ada kurikulum vitae beliau. Saya coba bacakan buat Bapak Ibu semua. Ya, sambil sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua yang sudah hadir, tolong diingatkan rekan kerabatnya juga ya, yang memang oke, tarik sedikit. Ah, saya coba bacakan kurikulum vitae beliau. Nama lengkap Dr. honoris causa Dr. Anda, boleh diperbesar Pak Arya, Nurhayati Subakat Apoteker, tempat tanggal lahir Padang Panjang 27 Juli 1950, status menikah dengan 3 anak dan 7 cucu, alamat tinggal beliau di Jakarta, pendidikan apoteker di tahun 1976, lulus terbaik mendapatkan Kalbe Pharma Award ya. Kemudian sarjana farmasi ITB lulus tahun 75, lulus terbaik juga. Jadi ini penting nih putra-putrinya didorong untuk jadi lulusan terbaik ya. Karena ternyata ya itu kalau berprestasi di dunia akademik ini juga ternyata bisa membuka tentunya peluang untuk bisa sukses yang sangat besar ya. SMU 1 di Padang tahun 1970, Dinia Putri Padang Panjang 1963 sampai 1967, SD-nya latihan SPG di Padang Panjang, organisasi Ketua Umum Perkosmi Pusat, kemudian Ketua Perkosmi DKI, Ketua 1 Perkosmi Pusat 2006 sampai 2010. Riwayat pekerjaan, boleh ditarik sedikit Pak ya? Beliau menjadi narasumber pada berbagai seminar, mendirikan industri kosmetik PT Paragon Technology and Innovation 1985 sampai sekarang, QC Manager di Wella Kosmetik. Berarti beliau juga sempat mengenyam selain memulai sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha, beliau juga sempat merintis karir ya. Tadi di QC Manager di Wella Kosmetik, kemudian diawali juga di RSU Padang tahun 1977 sampai 1978. Prestasi yang beliau pernah raih, penerima penghargaan ASEAN Business Award ABA 2019 kategori Women Entrepreneur, ISQ Award tahun 2018, salah satu dari 2 wanita Indonesia yang masuk ke dalam daftar 25 pebisnis wanita yang memiliki dampak besar di dunia bisnis Asia versi majalah Forbes tahun 2018, penerima penghargaan Tokoh Perubahan Republika 2016, penerima Entrepreneur Award 2016 dari IAI, penerima Ganesha Innovation Championship Award tahun 2015 dari ITB. Boleh Pak Arya? Oke, sahabat-sahabat semua, sebelum saya panggil sosok yang sangat spesial, kita akan simak terlebih dahulu company profile, sebuah biar kita belajar banyak ya. Boleh dipersiapkan Pak Arya? Oke, kita akan sama-sama simak bagaimana beliau membangun sebuah perusahaan yang sangat disegani, yang menjadi market leader, dan yang luar biasa adalah kalau kita kembali khairun nas anfa'uhum linnas. Ini idealnya impian kita semua ya, menjadi sebaik-baiknya manusia. Bayangkan, beliau punya lebih dari 12.000 karyawan. Mari kita saksikan company profile PT Paragon Technology and Innovation. Silakan Pak Arya. It's time to celebrate Beyond. It's our 38th anniversary, and what an amazing journey it has been so far. We've all been dedicated to go beyond every single day in every single way. We continue to go beyond with endless innovation.
and continue to grow stronger together to go beyond our best. That's why we have become a market leader of the beauty industry in Indonesia, with not just loved brands, but award-winning brands. And it doesn't stop there. With more achievement, like more than 211,000 beneficiaries, 141 programs, more than 2,700 scholarship awardees, more than 10,000 teachers and lecturers, empowered more than 7,700 SMEs, more than 6,500 beneficiaries of Health Pillar, supporting sustainability and environmental cleanliness, and more than 101,000 beneficiaries of social donation. Along with the launching of other new brands as well, like Biodev, Tafi, and Wonderly. Growing more independent brands too, like InstaPerfect and Crystalure. And not just launching brands, but holding companies as well. Paragon Corp, which has 3 business pillars. The first pillar, Paragon Universa Utama, or Paraversa, with its subsidiaries, Paragon Technology and Innovation, our leading cosmetics company. Parama Global Inspira, our distribution company. Varcos Citra International, another beauty company to widen our consumer market. And Paranova Global Optima, a reseller business model company giving more benefit to society and going beyond business. The second pillar is Paragon Beniva Investama or Beniva, to focus on investment. And ENSE, Nurhayati Subakat Entrepreneurship Institute, as a third pillar to focus on business incubation and business acceleration. We have transformed our ways of working to keep us agile as a company and help our organization become bigger to create even more impact for greater good. And this is thanks to you all. You have made this the most amazing journey of all. With all your collaboration, dedication, innovation, and inspiration, you have made us much more than a successful growing business. You have helped us go beyond business. Let's see how far we can go together. Oke, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, yuk kita berikan aplaus yang luar biasa dari tempat kita masing-masing, sosok yang sangat istimewa, founder dari Paragon Corp, ya, komisaris utama yang saat ini sudah hadir untuk membersamai kita, Masya Allah. Assalamualaikum Bunda, sehat Bunda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, senang rasanya bisa bertemu pagi hari ini dan tentu bisa belajar langsung dari seseorang yang langka mungkin ya, langka karena saya yakin harusnya masyarakat Indonesia, putra-putri bangsa bisa belajar banyak ke Bunda sehingga mereka punya mimpi besar ya. Ini menarik Bunda, bagaimana perjalanan Bunda membangun bisnis hingga saat ini dan tentu kami ingin menyimak ya perjalanan yang lika-likunya tentu pasti tidaklah mudah, tetapi bagaimana Bunda bisa akhirnya berhasil, bahkan yang tidak kalah penting, ini yang banyak juga menjadi satu tantangan bagi pengusaha yang lainnya adalah ketika berhasil, bagaimana dengan generasi berikutnya gitu ya. Biasanya sukses luar biasa di tangan generasi pertama, tapi di generasi keduanya tidak sedikit yang kemudian usahanya juga luluh lantak. Nah, selama 1 jam ke depan, nanti mungkin ya kita akan banyak belajar dari sosok yang spesial yang hari ini tengah hadir. Dan di tengah kesibukan Bunda, terima kasih banyak Bunda sudah hadir di acara Sekolah Bis Indonesia. Kami sangat ingin Bunda dari Sekolah Bis Indonesia ini bisa ikut berkontribusi
buat bangsa ini agar paling tidak ada 1 juta entrepreneur yang bisa insya Allah ya melalui sekolah yang kami bangun ini untuk bisa ikut berkontribusi untuk kemakmuran bangsa. Apalagi kalau kalibernya sekaliber Bunda, waduh, masya Allah. Baik, tanpa berlama-lama, mangga Bunda bisa berbagi kepada kita semua seperti apa perjalanan dari Wardah ya, terutama yang masuk ke dalam main dari kami semua adalah kosmetik Wardah yang sekarang dinaungi dengan payung atau umbrella Paragon Corps ya. Silakan Bunda. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih banyak warahmatullahi. Pak Hidayat udah mengundang kami untuk sharing ya. Jadi izin saya Slide-nya boleh dibantu Pak Arya ya. halo Iya, lanjut Bunda. ya ya materinya ya baik ya lanjut. Jadi di sini saya sedikit sharing mengenai Paragon. Lahir 1985 dengan 2 orang karyawan, itu pun juga adalah asisten rumah tangga. Alhamdulillah sekarang Paragon sudah tadinya home industry ya, sekarang sudah punya pabrik yang boleh dikatakan yang paling luas lah di pabrik kosmetik di lokal ya, dan sudah punya di atas 10.000 yang bergabung. Kemudian ada 43 distribution center dan pabriknya luasnya 21 hektar. Ya, lanjut. Ya, ini apa? Ini produk-produk kami. Ya, lanjut. Nah, di sini ya saya sedikit berbagi bagaimana perjalanan perusahaan ini selama 38 tahun. Tadi sudah disampaikan di ini kalau saya itu adalah lulusan apoteker ya. Alhamdulillah lulus terbaik waktu itu. Dan di dalam bayangan kita, kalau kita lulusan terbaik, pasti mendapat pekerjaan terbaik gitu ya. Tetapi saya terus terang termasuk nggak beruntung waktu itu. Ibu saya bilang kalau perempuan enakan jadi dosen, kemudian nanti buka apotek kalau udah punya uang. Saya lamar jadi dosen walaupun lulus terbaik ternyata nggak diterima. Walau saya nggak tahu kenapa nggak diterima. Nah, kemudian saya sempat bekerja di apotek di Tasik selama 3 bulan ya, itu juga apa ya, di apoteknya suka nggak dibayar gitu, dibayar separuh. Wow, Bunda itu serius Bunda? Apa? Nggak diterima ngelamar jadi dosen padahal lulusan terbaik. Benar ya Bunda ya? Iya, iya, Masya Allah. iya. Tapi alhamdulillah saya malah mendapat dokter honoris causa perempuan pertama di ITB. Ya, Lanjut Bunda, lanjut. ya. Jadi terus saya pernah kerja di Tasik di apotek, terus dia pernah pulang kampung kerja di rumah sakit umum sebagai pegawai honorer gitu ya. Dan saya ingat waktu itu gajinya jauh di bawah UMP lah gitu ya. Tapi bagi saya tetap bekerja sebaik mungkin apa yang bisa saya berikan. Dan kemudian menikah, balik lagi ke Jakarta. Hampir di Jakarta saya coba lagi melamar cari kerjaan. Biasa kan kalau apoteker tuh kita nanya ke Balai POM ya, ada nggak yang perusahaan cari apoteker. Terus ada teman saya ngasih tahu tuh ada apotek di daerah Kampung Melayu. Tahu kan daerah Kampung Melayu di Jakarta ya. Iya Saya Bunda. ngelamar ke sana pun juga nggak diterima. Jadi waktu itu udah saya berdoa aja.
Mudah-mudahan Allah memberi yang terbaik. 1 minggu setelahnya teman saya bilang, ini ada satu perusahaan kosmetik, perusahaan Jerman, cari apoteker. Akhirnya saya melamar ke sana, langsung diterima dengan income hampir 4 kalinya apotek. Jadi ya alhamdulillah ternyata Allah memberi yang lebih baik gitu ya. Nah kemudian saya kerja di sana selama 5 tahun. Tempatnya ya saya tinggal di daerah Jakarta Selatan. Pabrik itu di Jalan Raya Bogor, udah mendekati Bogor. Nah setelah saya punya anak 3, saya agak kesulitan awalnya kan saya dibolehkan nggak usah masuk tiap hari ya, part time, lebih banyak ngurus registrasi gitu. Jadi registrasi saya bisa kerjakan dari rumah. Tapi datang ada CEO baru, oh nggak boleh lagi kayak begitu gitu. Nah kemudian saya tadinya kesel ya, udah enak-enak kerja di sini. Tapi akhirnya sih saya pilih mundur. Dan kemudian ya kembali lagi di sini saya merasakan saya akhirnya putuskan mundur. Dan waktu saya melihat walaupun pabrik itu besar ya, alat-alatnya besar, tapi dengan ilmu yang saya dapat ya di farmasi kita kan belajar mengenai buat krim apa segala macam ya. Saya rasa saya bisa bikin kecil-kecilan gitu ya. Akhirnya mundur dan saya pertama kali itu adalah yang penting itu inovasi gitu ya. Dengan inovasi saya otak-atik formulanya, saya menemukan kualitasnya mirip, nggak jauh beda dari tempat saya bekerja itu, dan harganya jauh lebih murah. Alhamdulillah itu langsung diterima sama salon-salon ya. Tidak sampai 1 tahun tuh hampir semua salon di daerah Tangerang, saya mulai dulu di daerah Tangerang, ambil produk kami karena kualitasnya bagus, harganya bersaing. Nah kemudian tahun 90 saya dapat ujian ya, itu home industry dari rumah saya, tempat usaha kebakar habis. Boleh dibilang kondisinya waktu itu minus. Kenapa minus? Karena saya punya utang sama supplier, sedangkan toko-toko karena fakturnya kebakar, banyak yang nggak mau bayar. Ya kita tahu sendiri kadang-kadang kan ada faktur aja mereka nggak mau bayar gitu, apalagi udah kebakar. Jadi kondisinya minus waktu itu. Tapi kenapa saya milih bangkit kembali waktu itu? Boleh dikatakan saya 1 malam tuh nggak tidur ya, saya mau bangkit lagi atau enggak. Tapi akhirnya pagi-pagi saya putuskan saya akan buka lagi. Karena satu yang saya pikirkan adalah karyawan. Walaupun karyawan waktu itu baru 25 orang ya. Kalau saya tutup berarti mereka nggak punya penghasilan, dan waktu itu juga lagi bulan puasa ya. Jadi tentu mereka nggak dapat THR. Yang kedua, saya punya utang sama supplier. Sedangkan piutang banyak yang nggak bayar. Dan kalau saya tutup, rasanya nggak mungkin utang itu saya bisa bayar gitu. Jadi peduli terhadap utang, peduli terhadap karyawan, ini yang membuat saya bangkit kembali. Nah kemudian alhamdulillah saya merasakan banyak pertolongan Allah waktu itu. Jadi ada kenalan langsung minjamkan rumahnya untuk produksi lagi. Dan kemudian yang luar biasa, jadi ada
kenalan saya ngasih tahu sekarang ada pinjaman dari Cook dari BI gitu ya. Saya coba apply pinjaman. Selama ini saya nggak pernah pinjaman bank. Saya minta 50 juta, malah banknya suruh ambil 150 juta. Saya nggak tahu kenapa disuruh ambil, mungkin dia harus cari target juga. Alhamdulillah dengan uang 150 juta itu saya bisa bangkit lagi dan saya bisa bangun rumah serta pabrik kecil di daerah Tangerang. Dalam akhir itu kejadian tahun 90 April, di Desember saya udah punya pabrik kecil di daerah Cibodas Tangerang dan membangun rumah. Ini saya rasa pertolongan yang luar biasa yang saya rasakan. Dan itu naik pesat itu ya. Karena zaman dulu kalau bulan puasa itu hampir buruh-buruh itu banyak yang keriting gitu ya. Sampai salon-salon itu sampai pagi buka gitu. Jadi penjualan sangat pesat waktu itu, dan kemudian tahun 95 saya kedatangan tamu dari komunitas Islam gitu ya, yang memberi ide membuat kosmetik Wardah gitu. Nama pun dari mereka. Nah, tetapi saya kan nggak pengalaman di kosmetik ya, saya pengalaman di produk rambut gitu. Dan saya juga nggak ngerti jualnya kemana gitu. Dan si pesantren yang komunitas itu, ini maaf, juga nggak pengalaman, akhirnya boleh dikatakan gagal lah waktu itu tahun 95. Maaf ya. Nah, kemudian bagi saya tuh nggak ada kata berhenti ya. Jadi karena nggak bisa dijual, barangnya nggak bisa terjual lah gitu ya. Saya coba iklan, cari distributor, iklan di harian terbit, harian yang nggak terlalu terkenal ya, tapi karena harganya murah, saya iklan di sana. Alhamdulillah saya menemukan 2 distributor waktu itu. Mereka jual direct selling, multi level, dan kemudian tahun 98 seperti kita ketahui, waktu krisis banyak pengangguran, banyak yang bergabung dengan direct selling dan multi level, sehingga penjualan kami naik cepat ya. Saya bisa bangun pabrik kedua dengan luas 3 kalinya pabrik pertama. Nah, kemudian tahun 2002 anak saya pertama Arman lulusan kimia ITB, lulus, kemudian langsung gabung. 2003 Salman Elektro ITB juga langsung gabung. Dan sebetulnya mulai dari 2000, setelah anak-anak gabung mulai 2003 itu multi level itu penjualannya turun gitu ya. Dan kami ikut-ikut turun. Tapi alhamdulillah kemudian kami menemukan lagi multi level Sophie Martin waktu itu. Nah, ini pun juga padahal waktu itu saya dengan Salman masih ngobatin, coba kita tawarin sama Sophie Martin, karena dia waktu itu baru jual-jual tas. Tahunya seminggu setelah itu saya dipanggil, kamu bisa nggak bikin
kosmetik. Sebetulnya yang ditantang tuh blush on bentuk pil. Dan sebetulnya kami belum pernah bikin, tapi saya bilang saya usahakan gitu. Ya alhamdulillah tim R&D juga bisa menemukan formulanya. Gitu. Lagi batuk. Dan kemudian setelah anak-anak gabung, karena tadinya penjualan kami sebagian besar lewat orang lain ya, anak-anak gabung mulai kita coba jual langsung ke toko-toko. Dan memang rada sulit ya. Tapi nah tahun 2009 ya produk itu diperbaiki terus sama Salman itu yang marketing ya. 2009 relaunching Wardah. Jadi tadinya kan logonya itu tagline-nya itu kosmetika suci dan aman. Diganti dengan Wardah Beauty. Kemudian desain logonya juga diganti, dulu terlalu segmented ya. Jadi kelihatan lebih modern gitu. Nah, 2009 seperti kita ketahui hijaber booming. Satu-satunya kosmetik yang menjawab kebutuhan hijaber adalah Wardah. Nah, di sini saya merasa momentumnya pas. Jadi saya tuh merasa tahun 98 momentumnya pas, 2009 momentumnya pas. Nah, ini saya anggap ini pertolongan Allah gitu ya. Dan kemudian 2010 tim mengeluarkan lagi makeover. 2011 kita ganti nama Paragon tadinya pusaka tadi si ibu menjadi Paragon Teknologi Innovation. Nah 2014 kita mengeluarkan lagi Emina dan 2014 anak saya yang sebungsu ya perempuan lulus kedokteran UI spesialis kulit juga ikut gabung dan pegang R&D. Yang udah kita ngeluarin juga shampoo, kemudian Insta Perfect, kemudian Kristalur. Dan 2020 di tengah COVID tim alhamdulillah juga bisa mengeluarkan CAF. Nah ini luar biasa nih, CAF ini sekarang udah sangat disambut sama konsumen. Dan kemudian ada bisa diperbesar lagi nggak dikit ya ininya. Mau diperbesar Pak Arya Ya slide-nya? ya Oke. Lanjut Bunda. CAF, kemudian Labori. Jadi selama pandemi itu alhamdulillah tim bergerak cepat ya, mengeluarkan ada 6 brand. Sekarang kita punya lebih kurang 10 brand. Ya lanjut. Nah. Jadi kami ini prestasi dari Wardah ya, nomor 1 halal, menjadi top ini berdasarkan Euromonitor ya, 6 top 6 fastest growing brand di dunia. Baru pertama kali ini brand Indonesia masuk di sini dan pernah dibahas di Harvard Business Review. Nah, ini CAF ini berdasarkan Nielsen Asia Tenggara sudah menjadi nomor 1 di Asia Tenggara. Wow. Kalau di Indonesia memang masih nomor 2. Jadi penjualan di Malaysia cukup bagus gitu ya. Jadi sekarang market leader Indonesia makeup face care. Ya lanjut.
Ya, kami pernah mendapat apresiasi dari Deloitte ya, Indonesia Best Managed Company. Ya, lanjut. Lanjut. Ya, ini apa yang prestasi tadi udah disampaikan juga ya. Jadi ini brand-brand kami, Wardah, Emina, Makeover, Kaf, ini termasuk yang apa ya, yang naik terus gitu ya. Ya, lanjut. Ini juga beberapa prestasi. Ya, lanjut. Lanjut, Mbak. Nah, visi daripada kami adalah menjadi perusahaan yang berkomitmen untuk menjadi pengelolaan terbaik dan berkembang terus-menerus dengan bersama-sama hari ini menjadi lebih baik dari hari kemarin dan bermanfaat untuk Paragonian, maksudnya yang bergabung dengan kami, masyarakat dan lingkungan. Dan misinya tentu mengembangkan Paragonian, menciptakan kebaikan untuk pelanggan, perbaikan berkesinambungan, tumbuh bersama-sama, melihara bumi, mendukung pendidikan dan kesehatan bangsa, dan mengembangkan bisnis. Ya, lanjut. Nah, kemudian kami mempelajari mulai dari 2018 didiskusikan bersama apa sih kunci suksesnya dari Paragon gitu ya. Akhirnya kita menemukan 5 core value ternyata yang membuat Paragon seperti ini. Yang pertama adalah ketuhanan, yang kedua kepedulian, 3 kerendahan hati, 4 ketangguhan, 5 inovasi. Ya, lanjut. Nah, maksudnya ketuhanan, ya tentu kita selalu optimis. Setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan, dan bekerja sungguh-sungguh, optimis, bagian dari payudara, menjaga kejujuran ya, senantiasa menghargai perbedaan. Ya, lanjut. Silakan lanjut. Dan kemudian kepedulian ini yang sangat penting juga ya, menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kasih sayang. Jadi bagaimana tujuan kita hidupnya bermanfaat untuk orang lain. Dan jadi memberi manfaat dan inspirasi positif sesama lingkungan, dan saling peduli, saling memahami seluruh tim, saling kolaborasi. Ini yang selalu saya himbau pada tim. Ya, lanjut. Lanjut lagi. Yang ketiga adalah kerendahan hati ya. Jadi kita menyadari setiap orang punya kelebihan dan kekurangan, jadi kita jangan sama sombong. Dan selalu mengoptimalkan, maksudnya cost efektif ya. Saling menghormati perbedaan, bersemangat, dan selalu belajar kapan saja, di mana saja, dan dari siapa saja. Ya, lanjut. Dan keempat adalah ketangguhan ya, berani, sabar, dan pantang menyerah dalam mencapai tujuan, bertekad kuat, disiplin, ulet dalam menjalankan proses hingga tuntas, penuh semangat, menghasilkan karya-karya terbaik tanpa batas. Ya, yang kelima adalah inovasi ya, lalu mengembangkan hal baru yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, visioner dan kreatif, menciptakan terobosan baru untuk menjadi ke depan, berpikiran terbuka dan menggali, mengolah beragam. Ya, antisipasi positif dan responsif dalam menghadapi setiap perubahan, apalagi setelah pandemi ini banyak sekali perubahan ya. Jadi di sini quote dari anak saya nih, kita mengejar tumbuh dulu baru bermanfaat, tapi karena ingin bermanfaat, jadi tujuan kita adalah bermanfaat sehingga hasilnya adalah tumbuh gitu ya. Ya. Demikian sedikit sharing dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Bunda, ini saya
apa ya? Saya baru sadar ini produk dari Ya, Paragon. jadi setelah dipakai ini kok enak banget gitu ya. Jadi udah justru bukan karena tahu bahwa ini dari Wardah, kemudian pakai gitu ya, tapi begitu eh saya bilang ini produk keren nih ya, produk keren kok dan ternyata buatan ya Paragon Corps ya. Sebuah produk hasil inovasi yang tentu sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua ya, rekan-rekan semua, pentingnya inovasi bahkan ini menjadi satu value tersendiri bagi Paragon Technology and Innovation sehingga perusahaan ini bisa terus bertumbuh dan bertumbuh. Bunda, terima kasih banyak. Kita buka sesi tanya jawab ya Bunda ya. Ya, silakan. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab buat sahabat-sahabat, buat rekan-rekan yang ingin bertanya. Ini dari Sumedang, sudah resen, cuma namanya mau nanti perkenalkan nama, boleh ya. Dan langsung pertanyaannya apa? Mau nggak? Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Coach Hidayat, juga terima kasih Ibu Nurhayati Subakat yang kita banggakan. Mungkin langsung to the point saja. Misal kasusnya adalah orang yang tidak punya latar belakang sebagai pebisnis. Jadi keluarganya bukan pebisnis, orang tuanya, keluarganya secara umum, dan anggaplah dia adalah guru dan tidak ada pengetahuan, tidak pernah dilatih oleh keluarganya untuk berbisnis dan sebagainya. Jadi mentalitas bisnisnya tidak ada sama sekali. Dalam arti mau jual ide, gagasan, mau jual barang atau jasa secara umum tidak berani, tidak pernah dilatih. Nah, dari mana kita harus mulai kira-kira? Dan dalam ada pertanyaan umumnya mungkin dari mana kita harus memulai bisnis ini? Atau mungkin lebih khususnya adalah bagaimana cara kita melatih mentalitas bisnis itu? Lebih khusus lagi, bagaimana caranya agar tidak malu, tidak gengsi untuk memulai bisnis yang meskipun ya yang terutama berangkat dari hal-hal dari bisnis yang kecil, kira-kira seperti itu. Oke, Nah, Kang siapa mungkin namanya Kang? Julio. Kang Julio dari Sumedang ya. Ini tinggal di Sumedang ya? Ya dari Sumedang. Mungkin Oke. itu saja dulu, sisanya nanti mungkin yang lain nanya. Makasih. Oke, terima kasih Kang Julio. Mangga Bunda, silakan. Sebetulnya saya juga dengar dari suatu seminar kata kunci daripada bikin bisnis itu mau dan bisa. Mau itu punya kemauan gitu ya. Dan bisa tentu harus mengerti gitu. Jadi jangan kita nggak ngerti sama sekali terus masuk dalam bisnis, ya jelas nggak bisa gitu. Jadi kalau ada ya kayak saya aja kan juga nggak ngerti tadinya juga mau bisnis apa. Jadi saya sebetulnya lebih ke saya itu membuat industri kosmetik itu not by design, tapi by accident. Kan karena saya nggak terima di sini, ada event ini, akhirnya saya memutuskan ini. Jadi semua itu butuh proses. Jadi satu yang penting itu kemauan yang kuat. Nah itu yang yang penting. Nah kemudian bisa ini ya kita bisa apa? Apa bisa jualan? Ya kita beli barang orang lain ya kita jual. Atau bisa produksi tapi nggak bisa jual. Ya kita produksi minta orang lain jual. Saya sendiri sebetulnya juga nggak bisa jualan. Nah kemudian ada tetangga saya yang pernah kerja di salon. Dia nawarin, jadi sebetulnya harus banyak silaturahmi ya. Dia bilang, oh ibu bikin sampo ya? Saya coba tawarin deh ke salon-salon gitu. Ya bawalah. Tadinya saya tuh bikin sampo, saya pikir kalau samponya bagus, gampang dijual gitu ya. Saya coba ke warung, coba ke toko-toko nggak ada yang mau. Mana iklannya? Ya mana iklannya? Ya. Jadi akhirnya ada tetangga saya kerja di salon, ya akhirnya ditawarin ke salon-salon.
Nah, salon itu ngerti banget tuh kualitas. Karena di salon itu mereka kan capster itu bisa 10 kepala, 20 kepala gitu nyuci rambut ya. Kalau sampo-nya kurang bagus, tangannya itu rusak. Nah, pakai sampo saya, tangannya nggak rusak, jadi bagus. Akhirnya setelah sampo-nya cocok, dia minta krim bat, dia minta obat keriting, jadi berkembang, jadi bertahap sih. Jadi saya anjurkan kalau kita mau bikin bisnis, kita gali dulu kita bisanya apa gitu. Jangan sampai nggak bisa apa-apa ya gimana ya. Kayak gitu sih ya. Ya. Mungkin nggak bisa menjawab. Oke, berarti Bunda baru waktu pertama kali buat ya dua karyawannya itu juga asisten rumah tangga ya Bunda ya, dan produk awal yang Bunda buat Iya betul. adalah shampoo ya. Dan ini menarik ya, ini buat sahabat-sahabat semua menarik. Inilah kalau kita belajar langsung ya, bahwa Bunda mampu memproduksi produk yang tentu secara kualitas luar biasa, tetapi nah ada aspek sales and marketing dan Allah kirimkan tuh ya orang yang kemudian kerja di salon ya Bunda ya, tetangga Bunda Ya, 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 ya. yang ternyata berawal dari beliaulah produk Bunda tersebar luas ya, karena setiap salon punya networking ya, punya jejaring mungkin ya, saling eh, ya getok tular ya, dari mulut ke mulut, kemudian akhirnya ya karena produknya bagus, produknya berkualitas sehingga menjadi pilihan dari para pemilik atau pengelola salon. Seperti itu ya Bunda ya. Jadi Ya, betul. sebetulnya memang ya yang tadi Bunda sampaikan, pertama harus punya kemauan terlebih dahulu. Yang kedua adalah punya kemampuan gitu ya, punya kemauan dan ya Bunda punya punya keterampilan karena backgroundnya dari farmasi, lulusan terbaik pula, pernah bekerja di perusahaan yang mau tidak mau akhirnya memang memahami betul ya sehingga bisa menghadirkan sebuah produk yang sangat berkualitas. Tantangan berikutnya pemasaran gitu ya. Tetapi ya ini yang mungkin akhirnya dirumuskan dalam value yang disusun 5 value ini bahwa nomor satunya ketuhanan. Ketika ternyata value pertama, walaupun ini mungkin bukan dirumuskan sejak awal ya Bunda ya, menjadi satu keseharian saja ya, keseharian dan ketika dirumuskan, lah inilah yang ternyata banyak dalam perjalanannya momentum demi momentum ya Allah yang bantu gitu kan. Ya. Sehingga value ketuhanan ini menjadi satu hal yang sangat krusial. Maka sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua, yuk awali dengan kemauan yang kuat, tapi juga kemudian kita mampunya apa, kita bisanya apa, kan begitu. Kalau nggak punya kemampuan, ya di situ yang kita harus asah. Kita Ya. buka pertanyaan kedua, ada Ibu Nur. Sudah raise hand, silakan Bunda. Bunda Nur, silakan. Iya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Salam kenal Ibu, salam kenal Ibu Nur Hayati. Nama saya Nur dari Bandung. Saya mau bertanya Bu, sebaiknya kalau kita mau fokus bisnis, apakah bisa juga mempunyai pekerjaan selain bisnis? Artinya begini, saya seorang guru TK Bu. Tapi saya pengen punya bisnis. Pernah satu kali membuka bisnis kuliner, tapi pada akhirnya berhenti dikarenakan yaitu karena waktu ya Bu ya. Apakah saya harus mengorbankan pekerjaan saya yang lain? Karena bisnis pun adalah hobi saya, terutama di bidang kuliner seperti itu. Terus gimana sih Bu caranya supaya percaya dirinya tambah tumbuh gitu Bu. Karena saingan semakin kuliner ini sekarang kan semakin banyak gitu ya Bu. Itu kira-kira yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Oke, Bu. Ya, Assalamualaikum. sip, sip, sip. Waalaikumsalam sebetulnya warahmatullah. Silakan Bu Nur Hayati, silakan. punya apa? Maksudnya kita kerja kemudian itu sih bisa. Tinggal atur waktu. Atur waktu kita. Dan satu lagi yang penting itu kita jangan kerja sendirian. Itu kenapa kita jadi pusing di sendiri gitu kan? Karena semua dikerjakan sendiri. Jadi kita harus bisa kolaborasi. Jadi seperti saya ngasih contoh sederhana gitu ya. Saya kan nggak punya orang tua ya. Kemudian ya saya harus bentuk tim
di rumah gitu kan. Ya asisten rumah tangga, dan bagaimana kita berkolaborasi dengan mereka sehingga mereka bisa mengerjakan pekerjaan. Kalau kita misalnya semua dikerjakan sendiri, ya kita nggak bisa berkembang. Nah, saya kira juga bisa. Jadi ibu guru, kemudian dia dilatih karyawannya, tinggal mantau aja. Jadi jangan dikerjakan semua sendiri. Kalau seperti sekarang, kalau dikerjakan sendiri, gimana ngurus 12.000 orang gitu kan? Jadi perusahaan itu berkembang sesuai dengan SDM-nya. Jadi yang penting itu kita membangun SDM, betulnya di sana. Mungkin bisa menjawab, Ibu. Oke, ya. Jadi kuncinya adalah yang pertama pengaturan waktu ya. Jadi kalaupun jangan langsung ditinggalkan pekerjaan yang sudah ada dan menghasilkan. Dan tentu kalau mengandalkan pribadi berat jadinya gitu. Karena kalau semua dikerjakan sendiri, ya kerja, ya bikin kuliner. Waduh, nanti repot gitu ya. Sehingga pentingnya membangun tim berkolaborasi dengan orang-orang yang bisa membantu. Bunda, ini ada pertanyaan dari Pak Zulfan Dewantara. Assalamualaikum Bu Nahayati, saya seorang difabel tunadaksa. Bagaimana caranya supaya saya bisa sukses seperti Ibu karena kondisi saya banyak keterbatasan, bukan hanya fisik tapi juga modal dan wawasan bisnis. Terima kasih. Ya, sebetulnya sih ya kembali lagi, kita tuh bisanya apa gitu ya. Nah, kita harus bentuk tim. Saya kira banyak yang disabilitas itu. Teman saya tuh ada dari SMA dapat polio gitu ya. Jadi pakai dan sekarang pun hidupnya dari kursi roda. Tapi dia bisa sukses nih. Jadi gimana dia intinya sih bagaimana kita berkolaborasi sih. Jadi dan banyak sekali yang bilang masalah modal, tapi utamanya usaha itu bukan modal ya, itu saya bilang modal utama itu adalah kemauan dan bisa. Jadi Oke, itu ya. jadi kembali ya buat Kang Zulfan Dewantara ya, diawali dari kemauan terlebih dahulu ya, kemauan, dan setiap orang pasti Allah berikan kekhususan, keterampilan atau skill atau mungkin talent tertentu ya, sehingga ya kita bisanya apa seperti tadi Bu Nur Hayati sampaikan ya, kita bisanya apa. Kalau Bu Nur Hayati bisanya karena beliau seorang apoteker, pernah bekerja di sebuah perusahaan yang kemudian ya beliau juga belajar banyak dari situ, dimulai dari yang beliau bisa. Jadi memang kemauan, kemudian bisanya mana, dan dimulai ya Bunda ya. Karena kalau tanpa dimulai ya nggak pernah kemudian mulai bisa berkembang. Oke, kita buka lagi kesempatan baik di chat, silahkan kalau mau bertanya lewat chat atau raise hand, mangga. Ini dari Bu Nur tadi, trauma karena ditipu karyawan. Uang Coach, saya setoran nanya, nggak masuk Coach. semua, akhirnya bangkrut. Oke, nanti ini dapat tanggapan juga dari Bunda ya. Kita buka dulu kesempatan. Silakan, siapa Coach yang bisa nanya, raise hand? Coach. Boleh, boleh. Dengan siapa ini? Iya, dengan Farid, Coach. Maaf, saya tadi nyariin raise hand-nya nggak nemu-nemu nih, jadi ya, langsung pakai speaker. Oke, Silakan, silakan Pak Assalamualaikum, Farid. Bu Nur Hayati. Ya. Sih. Jadi kalau saya mendengarkan tadi, trigger awalnya itu kan Bu Nur Hayati kan sudah bekerja, mencari pekerjaan kemana-mana, dan akhirnya ada terakhir penawaran di perusahaan asing gitu ya. Nah, ini kalau saya melihat, ini orang kalau sudah mendapatkan pekerjaan yang enak, itu rata-rata kan sudah masuk ke zona comfort gitu ya, nyaman gitu ya. Nah, ini kalau saya melihat bagaimana Bu Nur Hayati bisa memutuskan resign gitu ya dari perusahaan tersebut, kemudian membuat usaha sendiri gitu ya. Dan bagaimana bisa taruhlah bisa
mengambil ilmu dari apa produk-produk yang ada di situ, misalnya yang tadi dikembangkan kemudian diinovasi gitu ya Bu Nurhayati ya. Nah ini tidak semua orang kadang-kadang mudah gitu ya untuk karena sudah enak bekerja di situ, gajinya juga lebih besar, untuk melakukan resign itu keputusannya seperti apa gitu Bu Nurhayati. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Farid. Mangga Ibu, silakan. Jadi saya sebetulnya seperti saya itu bikin usaha kosmetik ini not by design, tetapi by accident. Nah ini kan saya memang udah nyaman tuh kerja di sana, tapi tiba-tiba datang bos yang rada galak yang buat saya nggak nyaman dan nggak mungkin saya kerjakan karena saya udah punya anak 3 gitu. Ya tidak ada cara lain. Saya sebagai perempuan ya tentu harus lebih mementingkan anak-anak gitu. Jadi saya resign itu adalah karena pingin dekat sama anak-anak, kemudian juga ya saya lihat ini bisa saya kerjakan kecil-kecilan gitu. Itu sebetulnya sih intinya. Jadi, Oke, ini menarik Bunda ya. Jadi sebetulnya kalau mau bicara sudah zona nyaman sudah ya, tetapi juga nggak nyaman-nyaman banget juga karena ternyata ada ada atasan yang membuat situasinya menjadi tidak nyaman dan tentu Bunda lebih mementingkan keluarga. Nah, kembali nih kalau bicaranya keluarga, ya disitulah Allah memberikan kemudahan karena niat Bunda untuk keluarga. Bunda sudah punya kemauan ada, skill sudah ada, dan dimulailah dengan produk tadi awal sampo ya Bunda ya. Dulu ya mereknya apa Bunda? Produk awalnya? merek Putri. Putri. Ya sampai sekarang masih ada lagi apa tim bisa merevamp lagi produk Putri. Dan itu terkenalnya juga di salon-salon ya, obat keriting, sampo, pertamanya sampo, kemudian hair tonic, sampai sekarang masih jalan. Wow. Oke, tadi ada beberapa dari perjalanan yang cukup panjang, bahkan bukan cukup ya, sangat panjang Bunda. Jadi beberapa momentum. Pertama, ketika Bunda mendapatkan momentum itu tetangga yang tahu salon, artinya ceruk pasarnya salon nih gitu ya. Dari bukan toko-toko gitu ya, bukan toko-toko, tapi lewat salon inilah yang kemudian membuat akhirnya produk Bunda berkembang ya, penjualannya banyak. Kemudian momentum kedua, kalau nggak salah tadi Bunda sebutkan bekerja sama dengan perusahaan direct selling dan multi level gitu ya. Dan Ya, multi level itu juga menjadi sebuah momentum kembali, momentum di mana produk Bunda terjual dengan ya penjualan yang luar biasa gitu. Ketika multi levelnya mulai mulai drop katakanlah seperti itu, tapi kemudian juga Bunda juga kembali menemukan partner kembali ya, partner baru yang membuat produknya kembali penjualannya luar biasa sampai ketemu momentum kalau saya tidak salah tadi momentum produk dengan brand Wardah dan disitulah sebetulnya para hijaber saat itu sedang mungkin ya hijrah ya momen momen hijrah Pak di mana banyak banyak hijaber yang menginginkan produk halal dan momentumnya kembali tepat. Nah, ini kan sesuatu yang sebetulnya quote and quote ya Bunda sendiri sudah sampaikan ini nggak by design loh gitu ya. Ini nggak by design tapi lebih banyak faktor banyak juga yang sifatnya katakanlah ya kebetulan Allah mudahkan gitu ya momentum momentum demi momentum Bunda raih. ya, Walaupun kalau saya sekarang yakin ya nggak mungkin kalau sekarang dengan sudah sebesar ini semuanya adalah bagian dari sebuah kebetulan, tetapi memang by design kalau sekarang dengan adanya inovasi yang terus ya, menerus inilah sesuatu yang tidak lagi by accident lagi, tetapi sudah untuk sustainability sudah bicaranya terkait dengan apa tidak lagi tadi ya by accident tetapi by design. Seperti itu. Baik, kita buka lagi kesempatannya buat sahabat-sahabat yang mau bertanya. Mangga. Oh ya, Bunda, ini dari kami nih, ya karena kami mulai merintis sebulan ini komunitas, Bunda, kami berharap bisa tembus komunitasnya ribuan, 10.000, 100.000 gitu ya. Kemudian bahkan Bismillah mohon doanya Bunda, ya kalau bisa tembus jutaan kan luar biasa. Dan dari Sekolah Bisnis Indonesia, kami memberikan satu pembelajaran yang komprehensif
di mana setiap orang bisa belajar dulu tadi ya, sampai kemudian nanti dalam proses belajarnya mereka bisa sudah muncul kemauan sambil mencari kemampuannya ada di mana, skillnya katakanlah seperti itu, dan mereka juga bisa memiliki mentor yang bisa membimbing. Nah, Bunda, mungkinkah suatu saat ya Sekolah Bisnis Indonesia ketika anggaplah anggotanya sudah 100.000 gitu ya, bolehkah kami meminta kerjasama dengan Bunda gitu ya, bisa disiapkan produk khusus untuk kami agar ya tadi sambil belajar mereka-mereka ini bisa kemudian juga mulai belajar ilmu sales and marketing, dan sales and marketing terbaik ya praktek gitu ya. Jadi ketika sambil belajar tentang ilmu sales ya belajar gimana caranya jualan gitu ya. Mau belajar marketing ya sudah belajar bagaimana cara mengoptimalkan sosial media, bagaimana menggunakan Meta Ads misalnya. Nah, kalau punya produk yang kalau dari Paragon ini kan produknya nggak kaleng-kaleng ya, sebuah produk hasil inovasi yang tentu kalau kami pasarkan tentu jauh lebih mudah karena sudah punya ada nama besar di situ dan kemudian produknya hampir dipastikan ya insya Allah kualitasnya luar biasa. Mungkinkah Bunda bisa satu saat? Jadi nanti saya sampaikan ke tim. Saya sekarang tuh udah selama begitu pandemi, dan saya kan juga mendapat dari dulu saya mendapat CA baru ya. Jadi saya udah nggak aktif di perusahaan. Jadi sekarang alhamdulillah perusahaan udah dijalankan sama anak-anak, dan mereka sebetulnya sih mulai anak-anak gabung itu udah mereka yang banyak yang terjun gitu ya, dari perbaiki ini uh, uh, saya tuh lebih banyak ke R&D sebetulnya. Jadi kalau marketing tuh Salman apa ini. Nah sekarang alhamdulillah anak-anak, jadi dari 2003 2004 itu udah mulai anak-anak yang jalanin. Nah sekarang perusahaan ternyata jauh berkembang di tangan anak-anak. Jadi Bun, mereka kalau boleh berbagi nih Bun, kira-kira apa yang membuat anak-anak tertarik juga terjun di dunia bisnis melanjutkan yang sudah dirintis oleh Bunda ya? Apakah karena memang Bunda yang mendorong atau kesadaran pribadi atau apa Bun? Karena ini tentu menjadi pelajaran berharga bagi kami semua ya. Karena nggak mudah tuh. Biasanya orang tuanya bisa bangun bisnis, anak-anaknya belum tentu tertarik melanjutkan usaha orang tuanya. Nah ini kan Bunda hampir semua anak-anaknya terlibat ya Bunda ya? Ya, jadi sebetulnya uh, uh, kenapa anak-anak tertarik? Saya kan usahanya di rumah ya. Jadi anak-anak juga lihat. Dan saya juga begitu mereka sudah SMA ya, saya udah suka libatkan mereka. Jadi bersama-sama misalnya opnam bond, opnam ini. Jadi dibikin apa ya, ngerjakan usaha itu enak gitu. Jadi saya sebetulnya waktu mereka lulus, saya lagi nyari-nyari sekolah di luar gitu ya. Maksudnya supaya mereka belajar dulu dari di luar. Mereka malah nggak mau. Dia bilang udahlah langsung bantu ibu aja gitu. Nah jadi dia terpanggil. Jadi anak-anak saya semua kesadaran sendiri gitu. Tapi saya lihat tadi triggernya dua ya Bunda ya. Memang tempat kerjanya dihadirkan di rumah, yang satu lagi Ya, diajak terlibat gitu ya. iya betul. Keterlibatan ini yang membuat mereka mungkin ya mulai merasakan kenyamanan dan lain sebagainya, Ya, sehingga akhirnya memutuskan untuk melanjutkan yang ya. bahkan sekarang jadi jauh lebih besar lagi gitu ya di tangan Jadi generasi kedua Bunda sampai ya. sekarang saya masih tinggal di tempat yang pertama yang kebakaran itu, dan alhamdulillah juga bisa berkembang. Anak-anak juga tinggal di sini di satu lingkungan. Jadi dan mereka melihat mereka ya kami tumbuh bersama-sama anak-anak itu. Di sekarang tempat tinggal dulu itu cuma luas 350 meter, sekarang berkembang
6.000 kali apa ya. Kemudian kantor-kantor juga dekat sini sekarang udah 1 hektaran kalau nggak salah. Jadi kayak begitu sih. Wow. Ya, Bunda, ini ada dari mahasiswa, sepertinya ada pertanyaan. Fahrul Rozi, Assalamualaikum Bu Nur Hayati, saya seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam. Eh, Melihat profil Bunda sangatlah luar biasa dalam dunia bisnis dan passion Bunda pada bidang farmasi, dan sebagai pendukung lagi yang sangat saya salut sama Bunda, seorang Bunda mendapatkan lulusan terbaik summa cum laude di bidang farmasi. Yang saya tanyakan, saya seorang mahasiswa, apakah bisa menjalani bisnis dengan kesibukan mengajar, Bun? Nah, mahasiswa, ngajar juga, kira-kira bisa bisnis nggak, Bunda? Silakan, Bun. Sebetulnya sih semua tuh bisa ya. Asal tinggal ngatur waktu aja. Ngatur waktu dan kolaborasi gitu. Jadi banyak sekali yang suami saya juga waktu kuliah sembari kerja. Jadi banyak kok yang kita lihat mereka bisa membiayai diri sendiri gitu. Oke, jadi buat siapapun, kalaupun mahasiswa, yang ada persoalan kembali tentang pengelolaan waktu, mengatur skala prioritas, mungkin ya Bunda ya, Ya, sehingga ya bagaimana kuliahnya juga tetap tuntas, bisa dapat lulusan terbaik, tapi di saat yang bersamaan, ya kalau memang sudah mau mulai merintis usaha, usahanya juga bisa berjalan. Kemampuan pengelolaan waktu yang tepat itulah yang mungkin dibutuhkan ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya kembali, boleh resen. Coach, Ya, ya dengan siapa ini? masih dengan yang tadi, kalau boleh ya, kalau boleh. Oh, boleh, silakan. Oke, mohon maaf, balik lagi untuk meramaikan juga, dan saya juga pengen tahu. Mungkin saya mulai dari pertanyaan personal lagi. Tadi kan di awal Bu Nur Hayati memaparkan bahwa bisnis ini dimulai bahkan dari kecil sekali, gitu, dan hanya punya 2 karyawan. Nah, mungkin pertanyaan personalnya, 2 karyawan itu sekarang masih hidup, sudah sukses, atau masih sama ibu? Nah, itu dulu yang pertama ya. Mohon maaf ini pertanyaannya. Siapa tahu itu mereka juga sebenarnya punya sumbangsi untuk bisa membuat kita termotivasi. Yang kedua, saya sebenarnya bukan pengusaha, tapi pernah mencoba gitu. Mencoba ya sebagai pengen keluar dari zona nyaman, bekerja sebagai karyawan dan bla 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 bla. Nah, kemudian mencoba buka usaha sedikit, tapi pengalaman ada, saya baca juga di situ ada yang nanya tentang tipu-tipu dan lain-lain. Nah, saya juga mengalami, jadi ada yang malak, ada yang nipu, dan itu kayaknya sudah hal yang lumrah gitu. Bahkan mulai dari ya UMKM, jadi pedagang-pedagang kecil, pedagang kaki lima, itu yang namanya dipalak. Saya sewa ruko, dan ada saja yang nipu-nipu. Jadi kayaknya kerjaan mereka ya nipu. Jadi itu udah profesi. Jadi mereka sudah nandain tuh. Jadi mana orang-orang yang baru buka usaha kemudian nipu. Wah, jadi modus operandinya banyak macam-macam. Jadi tiba-tiba datang mesan. Nah, kalau nggak ada laki-laki, tiba-tiba nanti mulailah diterapkan modus operandinya dan lain-lain lah, kira-kira seperti itu. Jadi pertanyaan saya, kira-kira agar terselamatkan dari yang namanya palak, memalak, dari tipu, menipu dalam dunia usaha, bahkan mulai dari usaha yang terkecil ini, apa yang harus kita lakukan untuk membentengi diri? Mungkin itu yang kedua. Berikutnya, jadi selain yang 5 nil value tadi, kira-kira apa yang harus mungkin, atau mungkin masuk di dalam 5 value, tapi kita breakdown dulu, kira-kira seperti itu. Apa yang Ibu Nur Hayati selalu dawamkan, istiqomahkan, selalu lakukan secara sustainable gitu ya, lakukan setiap hari dalam hal mungkin yang sifatnya spiritual, yang sifatnya skill praktis gitu ya, yang sifatnya strategi dan macam-macamnya, untuk mendukung
Ya, selain mentalitas bisnis, juga bisnis itu sendiri berkembang, kira-kira gitu. Jadi, apa yang Oke. dibiasakan selalu diterapkan sehari-hari, dan mungkin itu bisa kita copy paste lakukan untuk mendukung dan memulai bisnis yang akan kita Oke. jalankan. Kira-kira seperti itu, Coach. Ya, ya tadi dua Bunda, satu urusan palak memalak, yang kedua mungkin ada yang lebih spesifik ya, mungkin ikhtiar langit yang Bunda khususkan sehingga Allah selalu memberikan pertolongan di saat dibutuhkan ya. Itu yang menjadi perhatian dari penanya dan juga tentu kita semua. Mangga Bunda, silakan. Ya, bagi kami kan ketuhanan nomor satu ya. Ketuhanan itu ada apa? Kejujuran, integritas. Nah, bagi kami, bagi saya itu kejujuran itu sangat utama. Kalau ditemukan, walaupun ngambil sedikit, tidak selesai, langsung minta keluar. Jadi kalau masalah kejujuran sampai saat ini itu yang diterapkan. Jadi nggak ada toleransi gitu untuk yang tidak jujur. Nah kemudian apa tadi Ini Bunda terkait dengan walaupun itu menjadi bagian ya, tadi sudah sebetulnya menjawab juga. Yang pertama sebetulnya yang memalak di dunia usaha, ada aja yang mungkin ya ketika melihat kita berhasil kan tadi datang kemudian memang modusnya mau nipu, mau memalak gitu ya. Kira-kira ada tips khusus nggak supaya terhindar dari yang seperti itu atau bagaimana cara mengatasinya? Iya sebetulnya ya kita harus kalau mau kerjasama kan harus hati-hati ya. Jadi kalau masalah malak di lingkungan, maksudnya preman-preman gitu ya, Ya, ya. ya kita cari keamanan lah ya untuk mengatasi apa ya kita harus ada security apa segala macam. Tapi tadi maksudnya palak memalak di dalam perusahaan. Nah itu bagi saya kejujuran sangat penting. Jadi udah habis itu selesai, nggak ada istilahnya. Jangankan memalak ngambil kecil sedikit aja udah langsung keluar. Jadi Oke. Bun, kejujuran tadi sempat ada pertanyaan juga sebetulnya di awal, Bun. Itu kan masuk dalam sejarah Bunda tuh ya, bagaimana dibantu dua ART-nya. Kan ada yang tadi penasaran tuh penanya, ART-nya sekarang masih dengan Bunda atau bagaimana katanya? jual ART-nya udah umur berapa. Jadi tapi saya umumnya ART saya cukup apa cukup lama ya. Jadi itu udah di saya udah tua banget ya. Jadi dan mereka juga ya minta mundur sih. Oke. Kita buka 3 penanya lagi ya Bunda ya. 3 penanya lagi. Silahkan kalau ada yang tadi saya lihat Zulfan Dewantara sudah raise hand. Mau bertanya silahkan. Mangga. Pak Zulfan, Kang Zulfan. Oh iya, ya Bunda, saya tadi kan sudah sebutkan saya seorang difabel nih Bunda. Saya ingin menanyakan, apakah kira-kira di Paragon ini ada semacam CSR gitu ya untuk teman-teman difabel, mungkin dalam hal apa untuk wirausaha gitu ya, atau mungkin ada semacam pelatihan-pelatihan untuk usaha atau mungkin bisa bekerja di perusahaan Bunda karena memang saya ya banyak gitu dari teman-teman difabel ini yang ya mungkin sumber dayanya itu sangat terbatas gitu ya. Jadi untuk apa istilahnya untuk kehidupan sehari-hari mereka akan sulit untuk bekerja ya seperti saya pun sejak jadi seorang difabel itu sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, begitu juga
dalam hal usaha mungkin ya gitu, pengetahuan tentang usaha, permodalan dan lain-lain gitu. Mungkin apakah ada gitu kesempatan dari perusahaan Bunda yang bisa memberikan ya semacam tadi yang pelatihan atau pekerjaan atau apa gitu yang untuk teman-teman difabel. Begitu Bunda. Terima kasih. Oke. Ya, Ya. seperti tadi saya kasih tahu, saya sebetulnya udah nggak aktif di perusahaan, ya, itu udah tim. Jadi kalau saya lihat tuh yang saya tahu nih ya, jadi kan tadi udah dilihatin tuh sisar-sisarnya apa yang dikerjakan sama tim waktu video pertama ya. Jadi banyak sekali sih yang saya tahu tuh ada pelatihan itu yang apa untuk tunarungu ya istilahnya ya. Mereka dilatih menjadi makeup artist. Itu ada itu. Jadi pelatihan untuk tunarungu itu apa dilatih bisa rapin pengantin kayak gitu. Itu sih. Tapi yang lain-lain sih nggak tahu juga persis apa aja gitu ya. Ya. Ya, jadi ini buat sahabat-sahabat ya. Jadi Bunda sudah tidak aktif di Paragon Corporation, beliau sudah jadi komisaris utama dan untuk manajerial dan ininya sudah ke putra putri beliau ya sudah yang mengurus, sehingga tadi sudah disampaikan kalau tadi ditonton dari awal ya videonya banyak sebetulnya aktivitas CSR, kemudian juga yang kaitannya dengan difabel gitu ya. Tadi juga Bunda juga sudah sampaikan, tapi nanti secara teknis memang beliau tidak lagi terlibat secara teknis ya, sehingga nanti perlu nanyanya ke pihak yang memang khusus tentang itu. Oke, kita dua lagi penanya, silahkan. Selain ini dari M. Tauhid, kelemahan UMKM adalah di pemasaran atau marketing. Apakah kiat Bunda di awal usahanya mencari menembus pasar? Sebetulnya ini udah terjawab ya Bunda ya. Tadi ketika Bunda mengawali nyoba ke toko nggak diterima, tetapi ke salon tetangganya ada di salon gitu ya, dan orangnya lincah, mungkin akhirnya ikut mempromosikan ke sana kemari. Disitulah awal. Mungkin Bunda kalau mau melengkapi lagi barangkali silahkan, atau memberikan tips bagi para pelaku UMKM yang terkait dengan pemasaran atau marketing Bunda. Monggo. Terus terang, saya nggak ngerti marketing ini. Jadi kan, jadi semua itu kalau menurut saya ya 5 nilai tadi ya. Ya kita bisa apa kejujuran ini, yang kedua kepedulian, gimana kita jalin silaturahmi, saling peduli, itu aja sebetulnya sih. Jadi kalau kelemahan UKM pemasaran, ya berarti ya dia nggak bisa, masing-masing orang kan punya kelebihan dan kekurangan. Ya mungkin dia nggak bisa masarkan, tapi bisa buat. Berarti cari teman yang bisa memasarkan. Nah kalau kita bisa memasarkan tapi nggak bisa buat, cari teman yang bisa buat. Itu aja sebetulnya sih. Gimana kita kolaborasi? Iya, ini sebetulnya tadi sudah dibahas ya, dan menarik. Jadi betapa dahsyatnya ketika value itu diterapkan di dalam keseharian kita menjalani kehidupan, termasuk tentu dalam dunia bisnis ya. Tadi Bunda sudah cerita tentang 5 core values dari Paragon: ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati, ketangguhan, inovasi. Dan kalau tadi pertanyaan bagaimana kiat-kiatnya, ya bagaimana beliau ketika sempat kebakaran pun ya akhirnya karena punya kepedulian terhadap karyawan, kan pilihannya cuma kalau tutup bagaimana karyawan, tapi karena kepedulian beliau yang sangat tinggi terhadap karyawan, ya di tengah situasi yang tidak mudah, karena kebakaran itu dahsyat kan, piutang nggak bisa ditagih ya Bunda. Hutang ya tetap ditagih karena kita nggak pegang nota-notanya, tapi yang punya hutangnya kan nagih gitu ya. Nah, di situasi itu pun Bunda tidak menyerah gitu. Ini bagian dari sebetulnya value yang tadi sudah Bunda sampaikan. Yang
value kedua yaitu kepedulian terhadap karyawan yang membuat Bunda tidak berhenti, kemudian ketangguhan gitu ya, ketangguhan untuk setiap menghadapi persoalan, keyakinan bahwa bersama kesulitan insya Allah ada banyak kemudahan, itu yang saya lihat dipraktekkan oleh Bunda, sehingga akhirnya pemodalan ya mintanya 50 malah dikasih 150 ya Bunda. Itulah jalan Allah yang tadi Bunda sampaikan. Ini nggak by design kok, by accident kebanyakan gitu ya. Tetapi saya lihat karena Bunda mencoba mempraktekkan value-value tadi, sehingga Allah lah yang kemudian memudahkan jalannya. Ya ada saja, selalu ada. Termasuk walaupun sekarang sudah menjadi kunci. Ya kalau kita mampunya produksi, cari. Kita lemahnya di pemasaran, kita berkolaborasi, kita bersinergi dengan orang yang memang bisa memasarkan. Dan itu dalam milestone yang tadi Bunda sudah ceritakan, ketika Bunda bisa produksi, ketemu salon, kemudian ketemu lagi pemain multi level gitu ya, perusahaan multi level atau direct selling, ya. Kemudian sampai pertolongan Allah membangun produk dengan segmen para hijaber gitu ya, dengan yang itu yang kemudian membuat booming juga luar biasa karena betul-betul pertama kali orang, oh kosmetik halal itu kena banget ya, kena banget dan akhirnya pasar Indonesia kan besar ya di wilayah itulah yang kemudian sahabat-sahabat kita perlu belajar banyak ya. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan dengan values ketuhanan tadi dan nilai-nilai yang tadi Bunda sudah sampaikan, sebetulnya tidak ada yang perlu ditakuti ya. Bangkit lagi terus berjalan ya karena solusinya nanti Allah akan berikan pada saat kita terus berjalan. Oke, ada lagi satu penanya terakhir. Satu penanya terakhir. Kalau tidak ada, Izin Bunda dong, Coach. barangkali ada. Saya harus nanya. Yes. Oh, boleh. Silakan. Ya, salam kenal Bunda. Saya Ati. Senang Ini sekali kepala dapat- sekolah Bunda, kepala sekolah bisnis Indonesia. Silakan Bu Ati. Iya, senang sekali nih bisa dapat sharing dan mendapatkan ilmu baru, pengetahuan dan pengalaman dari Bunda ya yang sangat luar biasa. Bunda kan tadi sempat sharing bahwa ada kondisi yang benar-benar drop ya pada saat kebakaran, hutang menumpuk, piutang nggak bisa ditagih nih. Terus salah satu yang mendorong Bunda adalah karena peduli terhadap hutang dan peduli terhadap karyawan. Tapi selama 38 tahun perjalanan membangun bisnis, apakah pernah Bun merasakan hopeless gitu ya? Maksudnya udahlah nggak tahu gitu ya, dan hilang arah. Maksudnya hilang arah itu dalam artian nggak tahu nih bisnis ini mau digimanain lagi gitu ya, dan gimana sih titik balik sampai kemudian itu terus bertumbuh membesar karena itu saya yakin bukan hal yang mudah gitu. Boleh sharing dong sedikit Bu? Ya. Jadi anak saya kadang-kadang suka ngolok-ngolok saya tuh. Nggak bosan ngurus perusahaan puluhan tahun. Karena saya bekerja kan dari pagi habis subuh sampai malam. Saya bilang nggak pernah bosan. Karena tujuan kita bagaimana bermanfaat untuk orang lain. Itu kata kuncinya sebetulnya yang membuat kita selalu semangat. Kalau kita mikirkan orang lain, coba kalau memikirkan diri sendiri, kayak tadi saya cerita ya, tutup aja. Karena suami saya bekerja gaji biro juga lebih dari cukup gitu. Dan begitu juga ini waktu pandemi ya, kan luar biasa. Kosmetik turun karena orang pakai ini. Tapi dengan kecepatan tinggi sebetulnya kita harus selalu ikhtiar. Kata kuncinya. Dan karena tujuan kita bagaimana mempertahankan, saya waktu tanggal kita tuh ulang tahun Paragon tuh 28 Februari. Di 2020 28 Februari kita ngadakan syukuran 35 tahun Paragon. Dan kita tiap tahun tuh memang bikin tagline gitu. Nah waktu itu tagline-nya adalah Paragon bermakna. Saya bilang sama semua acara syukuran itu, saya nggak menentukan target. Saya bilang yang menentukan target adalah orang yang kita bantu gitu.
Dan kita tayangkan seisar-seisar. Coba dibayangkan, kalau perusahaan ini turun, bagaimana nasib orang yang kita bantu? Jadi saya sering ngajak mereka itu memikirkan orang lain gitu. Nah, dengan semangat itulah kita ini kan paragon bermakna, dan tim juga melihat kayaknya ya, ternyata memang benar gitu ya. Kalau kita memikirkan orang lain, Allah akan memberi. Nah, waktu itu kan 28 Februari, pertengahan Maret ada COVID. Di sana mungkin Allah mau uji ya, bener sih paragon bermakna gitu ya. Nah, kami kan satu-satunya perusahaan yang pertama kali nyumbang COVID besar waktu itu. Jadi waktu itu setelah pembukaan, karena anak-anak saya itu yang dokter dapat ini dari temannya, benar-benar rumah sakit chaos waktu itu, kekurangan APD, kekurangan alat gitu ya. Akhirnya kita punya tabungan dana sisa 40 M waktu itu, kita sumbangkan semua. Dan saya juga nggak ngira COVID itu selama ini gitu ya. Karena di waktu itu dibilangin COVID ini paling sebentar, pakai pon aja juga bisa gitu kan, Pak Jokowi bilang begitu kan. Ternyata kan lama gitu ya. Saya juga kaget waktu itu. Tapi alhamdulillah dengan semangat 5 ini tadi, tim itu bergerak cepat. Jadi karena kosmetik turun, tim ini kan skincare. Kemudian penjualan toko-toko diajari penjualan online. Ya alhamdulillah kami bisa melewati pandemi ini dengan baik. Mulai dapat kunjungan dari 3 menteri sekaligus waktu itu, Pak Luhut, Pak Nugai, sama Menteri Perindustrian. Jadi, nah di sana tim juga melihat, oh iya ternyata benar, kalau kita tujuannya baik, Allah akan beri kemudahan. Kami termasuk satu-satunya industri, mungkin salah satu ya, tapi kebanyakan kalau industri kosmetik waktu itu banyak yang minus. Kami nggak minus, walaupun penjualan turun, tapi tetap ada margin. Sehingga tahun 2021 kami masih bisa berbagi lagi tabung untuk pernafasan itu kan, tabung oksigen. Ya. Iya. Jadi sama tempat tidur apalah. Kan 2021 juga melonjak lagi. Jadi akhirnya ya sampai saat ini 5 value itu sudah tertanam di tangan tim. Itu yang memberi semangat terus ya. Kalau enggak, sebetulnya kan banyak perusahaan asing yang udah nawar kami dengan harga yang lumayan gitu. Jadi, tapi anak saya nawar untuk dijual, Bunda. Apa? Nawar untuk dijual perusahaannya maksudnya. Iya, maksudnya waktu itu sebelum COVID sebetulnya juga udah banyak perusahaan asing yang mau minta dia ikut beli saham Ya, gitulah. akuisisi. Ya, jadi apalagi waktu itu kalau kita nggak mau repot-repot ya jual aja kan. Nah, jadi kan, tetapi anak saya bilang selama bendera Indonesia masih merah putih, perusahaan tidak kita jual gitu. Masya Allah. Ya, sekarang jualan udah kembali normal. Dan selama COVID, orang-orang banyak yang
mungkin kami salah satunya yang masih terima MT selama COVID, dan nambah 100 orang kalau nggak salah. Wow, Ya, wow, wow, wow. Ya, Dan itu tidak terlepas dari value Bunda ya, value ya kepedulian betul, ya, betul. value kepedulian di ya, mana pada saat COVID malah nguras tabungan bukan untuk mikirin tabungan karyawan gitu ya, tapi ya. bantu pemerintah, Masya Allah, dikuras tabungannya untuk bantu pemerintah untuk penanganan COVID. Dan Ya, Salut Bunda, lagi, itu satu apa ya, luar biasa ya, nggak semua orang mungkin berani melakukan itu gitu ya, tapi karena sampai merinding nih ada Coach. iya, Bunda ya, ininya ketuhanan ya pasti Allah bantu, dan ternyata akhirnya Allah bantu. Itu yang spesial menurut saya ya. di Jadi percakapan kita. alhamdulillah ya, usaha ini sebetulnya udah kami juga tidak mampu lah mengelolanya gitu ya. Ada perkembangan sangat cepat. Sekarang banyak yang perusahaan manajer dari perusahaan multinasional hijrah ke tempat kami. Terus mereka bilang, mereka kenapa pindah ke sini, pingin husnul khatimah. Masya Allah. Jadi ya ini ada tingkat direktur, ada tingkat manajer yang gabung. Jadi di sini udah banyak tingkat profesional yang gabung. Nah ini saya anggap juga pertolongan Allah. Mereka gabung pada saat yang tepat. Kenapa? Kalau mereka gabung dari awal-awal, saya juga nggak mampu bayar. Tapi mereka kayak gitu. Iya, Iya. baik. Berarti Ya. terjawab ya berarti ya? Ya, terima kasih, inspiring sekali Bunda. Terima kasih juga motivasinya luar biasa. Sehat-sehat selalu Bunda. Amin, amin, amin. Ya, baik. Sebelum ditutup, apakah ini sebetulnya ada pertanyaan, tapi harusnya sudah terjawab tadi ya. Tapi saya bacakan saja pertanyaannya dari Diani Ria. Assalamualaikum Bunda, salam kenal. Saya Diani. Saya sudah kenal dengan nama Bunda dari saya kuliah di ITB dan di pesantren dulu. Kisah Bunda sangat menginspirasi saya. Bunda boleh kasih tips buat kita yang lagi merintis usaha dan masih dipandang sebelah mata. Nah ini, yang ini belum mungkin ya. Jadi kalau usahanya masih dipandang sebelah mata, dipandang sebelah matanya sama siapa nih? Sama keluarga, sama kompetitor, atau sama siapa? Oke, nggak apa-apa. Bunda aja yang bantu Jadi jawab. Silakan Bunda. kalau saya tuh dulu nggak peduli orang mau ngomong apa, yang penting kita melihat ke depan. Kita tujuannya apa gitu. Jadi mau lihat orang sebelah mata ya biarin aja gitu ada ini. Jadi maksudnya bukan kita nggak ini ya, tapi ya kalau kita itu namanya kita memikirkan diri sendiri gitu ya. Itu bikin kita pusing sendiri. Jadi hidup itu cukup sederhana ya. Lihat ke depan demi kebaikan, itu aja sebetulnya kuncinya sih. Jadi Baik. dipikirin orang nyepelein atau apa. Saya juga waktu baru mau mulai usaha, saya nanya, biasanya ada kumpul tuh para senior apoteker nih, pada ngetawain saya, kamu bikin usaha, saya yakin kamu bisa buat katanya, tapi nggak bisa jual. Benar juga sih. Tapi saya bilang ya coba aja gitu. Jadi banyak teman-teman saya waktu itu juga, saya waktu minta izin dari ke teman saya kan juga apoteker, kamu yakin bisa jualan gitu? Ya pokok kasih izin lah, saya bilang gitu. Jadi ya kita diremehkan tuh biasa sih kalau menurut saya sih. Nggak usah diinginkan. Yang penting kita yakin kita bisa.
Baik, Bunda, terima kasih banyak. Ini tadi ada salam nih dari Ibu Nur Miss. Beliau dari Sumatera Barat juga, Bunda. Sama-sama alumni SMU 1 di Sumatera Barat, ya. Oke, jadi sekali lagi buat sahabat-sahabat semua, ya kalau ada yang memandang sebelah mata, masih bersyukur lah ya. Artinya dia nggak memandang, ya masih sebelah kan diperhatikan berarti. Ya benar kan? Memandang Ya, sebelah mata berarti kan masih diperhatikan sebelah gitu ya kan. Coba kalau udah merem dua-duanya ya. Oke, jadi tetaplah positif, tetaplah belajar dari ketangguhan bagaimana Bunda terus bangkit, bangkit, bangkit. Dan yang membuat ini yang sebetulnya jadi catatan dan kesimpulan kita di pagi hingga menjelang siang bahwa betapa dahsyatnya value. Bapak Ibu membangun bisnis ya. Kalau kita bicara value, value adalah fondasi yang akan membuat organisasi yang kita bangun, bisnis yang kita bangun, ya ini kokoh atau tidak. Kalau fondasinya kuat, insya Allah perusahaannya akan berkembang dengan pesat. Dan salah satu, selain tadi udah jelas ya, Paragon ini punya visi yang jelas, punya misi yang jelas, tapi juga punya core value. Dan inilah sebetulnya 3 hal yang menjadi fondasi kenapa perusahaannya terus berkembang dan ada tantangan badai apapun ya, dihajar, ya banyak hal lah ya, termasuk COVID saya yakin juga luar biasa, tetapi justru ya setelah itu ya bisa menghasilkan produk-produk inovatif yang juga sangat luar biasa. Bahkan sumber daya manusia yang berkualitas banyak yang hijrah ke perusahaan Bunda gitu ya. Ini satu hal di mana dengan membangun value banyak orang yang ingin husnul khotimah berada di perusahaan Bunda karena itulah yang menjadi daya tarik ya, bukan semata-mata mungkin berapa gaji yang diperoleh, tapi bagaimana nilai-nilai yang dikembangkan itu bisa menjadi sebuah daya tarik yang luar biasa, menarik sumber daya manusia terbaik untuk ikut mengembangkan perusahaan. Bunda, barangkali ada closing statement dan tentu dari kami terima kasih banyak Bunda sudah berkenan hadir. Sehat selalu Bunda, luar biasa di tengah kondisi Bunda. Bunda bersedia mengisi, Masya Allah. Terima kasih, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah mudahkan, Allah ringankan, dan Bunda selalu sehat karena Indonesia masih membutuhkan inspirasi dari Bunda. Dan mohon izin Bunda, file-file yang tadi diberikan kalau berkenan buat teman-teman yang mau ya, belajar ya, karena di sini ya, ada buku yang beliau sudah buat, ada wisdom ya dan ya. legacy tulisannya, kemudian ada biografi yang saya yakin dari pelajaran itu saja kalau mau baca, Masya Allah bisa jadi satu inspirasi yang luar biasa. Bunda, silakan ada closing Ya, statement dari jadi Bunda, mangga. silakan itu Pak Hidayat, memang sengaja kami sebar, silakan di-share sebanyak mungkin, jadi supaya bermanfaat. Jadi kami juga ingin berbagi pengalaman ini. Jadi yang satu lagi yang saya tadi lupa ceritakan ya, kita kan tadi harus belajar terus-menerus ya. Kami juga sampai belajar mengenai family business. Kita ambil training sekeluarga ke INSEAD Paris. Dan di sana juga disampaikan, ternyata perusahaan besar di luar itu yang punya value yang sustain. Jadi memang perlu value itu. Dan ini sekarang anak-anak juga belajar ke beberapa tempat lah mengenai family business. Ini kita harus belajar terus-menerus. Itu kali ya yang saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan dengan 5 value tadi itu bisa dilatih ya. Itu kan melatih karakter ya. Jadi kalau udah karakter kan udah menjadi darah daging. Jadi seolah bisa sukses. Bisa diterapkan ke pekerjaan apa saja. Mungkin itu Pak. Wow. Ya, Bunda, ini pertemuan yang sangat singkat, tapi Masya Allah begitu banyak inspirasi yang bisa kami dapatkan. Dan tadi atas izin Bunda, Insya Allah kami juga akan sebar ya biografi Bunda, kemudian tulisan Bunda tentang legacy dan juga apa ya ada buku Bunda ya, itu kita akan sebarkan karena dari situ Insya Allah bisa menginspirasi banyak orang, dan saya berharap ya Bunda selalu diberikan kesehatan dan terus bisa berbagi, bisa menebar manfaat dan berbagi inspirasi bagi anak bangsa. Bunda, sekali lagi dari Sekolah Bisnis Indonesia Izin, kami tidak Coach. bisa. Oh, Maaf, iya Bu izin Ati silakan. foto bersama dulu, Coach.
Oh, Sebelum boleh, Bunda boleh, lanjut. boleh. Ya, Mangga, silahkan Bu Ati ya, silakan. ya. Bapak Ibu silahkan open kameranya ya. Saya mulai dari slide 1. Mangga, yang slide 1 open kamera. Siap semua open kamera. Aduh, Ya, 1, 2, 3. Mana lihat statusnya? Kerincing nih kali Sebentar, maaf mic-nya ya. Slide 2 dulu. Slide 3. Oke, sudah Coach. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Baik, Bu Ati, terima kasih. Bunda, jadi sekali lagi atas nama Sekolah Bisnis Indonesia, terima kasih banyak ya Bunda. Kami tidak bisa memberikan apa-apa kecuali doa agar Bunda selalu diberikan kesehatan, Allah angkat juga penyakitnya, dan juga perusahaan yang Bunda bangun terus bertambah besar dan memberikan manfaat buat masyarakat, bahkan ke depan bukan cuma masyarakat Indonesia, tapi juga masyarakat dunia. Karena saya lihat sudah go global, luar biasa, ya, sehingga tentu semakin banyak orang yang betul-betul mendapatkan manfaat dari hadirnya Paragon Technology and Innovation. Sekali lagi, terima kasih banyak Bunda. Semoga Bunda dan keluarga selalu Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan kesehatan. Dan tentu apa yang menjadi cita-cita yang Bunda harapkan bisa, ya Allah mudahkan juga perwujudannya. Karena saya yakin masih banyak juga yang Bunda ingin bisa wujudkan, dan itu dengan apa yang kemudian Bunda lakukan, mudah-mudahan Allah juga berikan kemudahan. Terima kasih sekali lagi buat Bu Nur Hayati Subakat, dan mudah-mudahan tidak bosan-bosan kalau nanti satu saat kami ajak lagi untuk berbagi, karena banyak hal sebetulnya nih dari perusahaan yang Bunda bangun yang bisa kami pelajari, ya. Dan mohon doa juga Bunda, kami baru saja merilis Sekolah Bisnis Indonesia, sekolah yang materinya ini setara dengan MBA, Master of Business Administration, 17 bulan pembelajarannya, dan kita gratiskan Bunda. Jadi kami berharap melalui sekolah ini banyak masyarakat Indonesia yang naik kelas. Kalaupun mereka berkarir dengan keilmuan yang diperoleh bersama Sekolah Bisnis Indonesia, karirnya juga bisa melejit. Dan kalau mereka berbisnis, ilmunya bisa dimanfaatkan di bisnisnya sehingga bisnisnya lebih berkembang. Jadi mohon doa dari Bunda agar program sekolah atau bimbingan belajar bisnis selama 17 bulan yang juga nanti ada Pak Sandiaga Uno dan yang lain-lain juga akan mengisi di kelas tersebut. Mohon doa dari Bunda agar sekolahnya bisa lancar dan memberikan manfaat luas buat masyarakat. Terima kasih, dan mari sama-sama sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, kita tutup majelis ilmu kita di pagi hari ini dengan membaca hamdalah, dan sebelumnya kita doakan juga agar Bunda selalu diberikan kesehatan. Billahi taufiq ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda, salam buat tim. Terima Ya, kasih banyak, salam buat Terima kasih keluarga. Bunda. terima kasih banyak. Izin saya, Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi